apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Saat itu rasanya seperti kembali ke pegunungan monster. Pemuda itu tak terjangkau dan dia melindunginya dengan segenap kekuatannya. Saat itu Soyan mengerti bahwa dia dan Yun Yun ditakdirkan untuk berada di jalan yang berbeda. Mungkin seperti sekarang, tidak akan pernah ada hasil. Nalan Yanran hanya memperhatikan dari jauh tanpa menghampiri untuk menghibur Yun Yun. Hubungan ini dan sosok ini seharusnya memudar dari hati Yun Yun. Mereka bukan lagi dari dunia yang sama. Beberapa takdir memang ditakdirkan untuk bersama tetapi tidak untuk bertahan lama. Di udara, Soyan berdiri di sana. Dengan kekuatannya, tidak ada yang bisa menemukannya. Melihat Yun Yun, tatapan mata Soyan penuh dengan hal-hal yang rumit. Dia tahu bahwa melakukan ini terlalu kejam bagi Yun Yun, tetapi dia harus melakukannya. Bukan karena Soyan sekarang memiliki 6 istri, tetapi sebagian besar karena Soyan merasa bahwa Yun Yun tidak akan bahagia, bahkan jika dia bersamanya. Sekarang Soyan datang ke sini. Dia ingin memberi Yun kesempatan untuk beristirahat. Soyan menghela nafas pelan dan dengan kibasan lengan bajunya, seberkas cahaya melesat ke pikiran Yun Yun. Di pegunungan monster, dia terluka parah dan seorang anak laki-laki menyelamatkannya. Dia menggunakan nama samaran Yoyan dan dia menggunakan nama samaran Yunsi. Kisah dimulai dari sana. Dia menyembuhkan lukanya melalui pelindunginya. Tanpa sengaja menelan obat jatuh cinta dan dengan gegabah mencari kristal roh ungu untuknya. Dia pada gilirannya mengabaikan statusnya untuk memurnikan api ungu untuk anak laki-laki itu. Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal dan kisah berakhir di sana. Mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini, kata Yun Sin pelan, tetapi tanpa diduga itu menjadi kenyataan. Kenangan membanjiri pikiran mereka, menyatu menjadi bola-bola cahaya yang terbang dari antara alis Yun Yun dan Soyan. Perlahan mendarat di telapak tangan Soyan. Sudah berakhir, gumam Soyan sambil menghela nafas. Melihat Yun Yun yang menangis terseduh-seduh, Soyan tahu bahwa jika keadaan terus seperti ini, dia akan tetap terjebak di masa lalu. Mungkin tidak akan pernah bisa melupakannya. Dan beban di hatinya tidak akan pernah terurai. Soyan menyimpan kenangan yang miliknya dan Yun Yun. Jika dia menghancurkannya, semua kenangan mereka akan lenyap sepenuhnya, mengubah mereka menjadi orang asing. Tangan Soyan pelan menutup, hatinya terasa sakit. Gejolak cinta pertama pemuda itu, kehancuran emosinya ini, akan abadi. Mereka tidak akan lagi saling peduli. Soyan, saya tidak ingin melupakan nama Anda. Tolong biarkan saya mengingatnya, oke? Tepat ketika Soyan mengambil keputusan, Yun Yun mengangkat wajah cantiknya yang sekarang berlinang air mata. Dia tidak tahu apakah Soyan masih hidup, tetapi intuisi seorang wanita mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin akan melupakannya, tetapi dia tidak ingin melupakannya. Mendengar ini, tangan Soyan membeku. Dia menatap wanita itu. Semua emosinya meledak. Sosok Soyan tiba-tiba menghilang begitu saja, sementara Yuyun diangkat oleh pelukan erat, terhempas ke dada yang kuat dan hangat. Pinggang rampingnya dilingkari oleh lengannya dan sebuah ciuman lembut datang dari bibirnya. Pada saat itu Yun mengerang pelan, meronta 2 kali dan karena merasa sia-sia, membuka matanya untuk melihat wajah yang familiar itu. Seolah-olah dia benar-benar kembali ke pegunungan binatang ajaib di mana semuanya persis seperti itu. Kata-kata Yun tanpa diragukan lagi benar-benar menghancurkan Soyan, yang sekarang sama sekali mengabaikan segalanya. Nalan Yanran melihat pemandangan ini dari jauh, tersipu dan berpaling. Setelah beberapa saat keduanya dengan enggan berpisah, mata mereka bertemu di udara. Soyan segera merasa agak malu, batuk 2 kali dan melepaskan tangannya. Bibir Yun memerah setelah menangis. Yun, maukah Anda menjadi istri saya? Soyan menatap Yun dengan lembut, tidak lagi ingin menekan perasaannya.
Yun Yun menatap Xiaoyan, matanya gemetar, lalu menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, mari kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa, oke? Yun Yun ragu sejenak, lalu menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh dan berkata. Tepat ketika Xiaoyan tidak berbicara, jari-jari ramping Yun Yun menutup mulutnya. Jangan khawatir Xiaoyan, saya akan hidup dengan baik. Mungkin suatu hari nanti saya akan menemukan tuan yang tepat dan kita hanya bisa berteman. Yun Yun tersenyum di balik air matanya. Pada saat ini hati Yun Yun benar-benar terbuka. Dia menyadari bahwa mungkin apa yang dia rasakan untuk Xiaoyan bukanlah cinta, melainkan perasaan berhutang budi padanya. Sekarang dia merasa tenang dan kata-kata Yun Yun datang dari lubuk hatinya. Yun Yun, apakah Anda tidak ingin menikah dengan saya? Tanya Xiaoyan dengan cemas, tidak mampu menahan kata-katanya. Meskipun dia telah berjanji kepada Cailin bahwa dia tidak akan menikah lagi, perasaan yang masih tersisa ini membebani hatinya, dan dia selalu merasa gelisah. Dia pikir Cailin akan mengerti. Yun Yun tersenyum lembut pada Xiaoyan, lalu berbalik dan berjalan pergi ke pavilion batu. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, sebuah meja penuh anggur yang dicampur bunga muncul. Xiaoyan, minumlah dengan saya sekali ini saja. Senyum Yun Yun membuat Xiaoyan merinding. Dia tidak bercanda, ekspresinya menunjukkan bahwa dia benar-benar merasa tenang. Xiaoyan perlahan duduk. Yun Yun mengangkat tangannya yang ramping dan mengisi 2 cangkir giok dengan anggur. Anggur yang dicampur bunga itu terbuat dari kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya dari sekte bunga. Aromanya memabukkan, perpaduan antara wangi dan aroma bunga. Sambil memegangnya di dekat hidung dan mengaduknya perlahan, dia merasa seolah-olah dibawa kembali ke masa lalu. Yun Yun mengangkat cangkirnya, menatap Xiaoyan dan tersenyum tipis. Cangkir ini untuk Anda. Terima kasih telah mempertaruhkan nyawa Anda untuk menyelamatkan saya dari Raja Singa bersayap kristal ungu saat itu. Bersulang. Xiaoyan agak linglung mengambil cangkir itu. Yun Yun mengeluarkan cangkirnya, sama sekali mengabaikan ekspresi Xiaoyan, menyentuhkannya dengan ringan ke cangkir Xiaoyan, lalu meminumnya sekaligus. Xiaoyan menatap wanita itu agak terkejut. Perasaan yang rumit ini membuatnya bingung. Terjebak antara cinta dan ketidakpedulian, antara keinginan dan ketidakkeinginan. Melihat Yun Yun meminumnya sekaligus, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak tanpa berkata apa-apa, mengangkat cangkir gioknya dan meminumnya juga. Anda tidak perlu berterima kasih pada saya. Dulu saya punya sedikit motif egois. Saya ingin Anda, seorang ahli Do Huang, berhutang budi pada saya. Mengambil resiko itu sepadan, kata Xiaoyan sambil tertawa. Mereka tidak lagi membahas perasaan, tetapi mengenang masa lalu. Suasana melankolis dengan cepat sirna oleh tawa riang, dan keduanya tertawa terbahak-bahak. Yun Yun, menurut Anda, jika saya tidak gegabah mengambil tubuh Anda saat itu, apakah akhir cerita kita akan sepenuhnya berbeda? Kata Xiaoyan lembut sambil tersenyum, menatap Yun Yun dengan mata penuh nafsu. Yun Yun menunjuk mata Xiaoyan dengan jarinya, berkata dan marah. Jika Anda benar-benar melakukan itu waktu itu, Anda mungkin sudah mati oleh pedang saya sekarang, dan tidak akan ada kaisar api. Anda seharusnya bersyukur Anda masih rasional waktu itu. Itu belum tentu benar. Saya punya guru yang pendukung saya. Bahkan jika saya memaksa diri Anda dengan guru saya di sana, Anda mungkin tidak akan bisa membunuh saya. Xiaoyan terkekeh. Yun Yun memutar bola matanya ke arah Xiaoyan dan mengisi kembali cangkir gioknya. Hanya karena ide Anda itu, hukum diri Anda sendiri dengan 3 cangkir. Cepat minum, kata Yun Yun dengan marah. Xiaoyan tersenyum getir, mengangguk dan menegak 3 cangkir anggur yang dicampur bunga. Anda tidak bisa curang dengan semangat bertarung Anda, oke? Kali ini Anda harus mabuk dengan saya, hanya sekali ini saja. Yun Yun berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan. Anggur bunga itu sangat kuat dan mata Yun Yun sudah menunjukkan tanda-tanda mabuk.
Begitu pula mata Soyeon, keduanya agak pusing. Yun, saya benar-benar ingin menangis. Kenapa Anda menangis? Anda sudah dewasa, Anda kaisar api. Jadi Anda tidak boleh menangis, atau seluruh dunia akan menertawai Anda. Anda harus tertawa, jadi tertawalah dengan sepenuh hati. Yunjun mencubit pipi Soyeon, memaksanya untuk tersenyum. Pada saat ini keduanya seperti sepasang kekasih dan teman sekaligus. Mungkin inilah perasaan antara Soyeon dan Yunjun. Mereka minum anggur dalam jumlah yang tidak diketahui dan untuk waktu yang tidak diketahui. Yunjun menceritakan apa yang telah dia alami dan apa yang terjadi setelah Soyeon pergi. Mereka membicarakan segala hal, terkadang dengan melankolis, terkadang dengan tawa riang. Semua emosi mereka menjadi sangat sensitif setelah minum. Soyeon, Anda akan pergi kan? Iya, saya harus pergi. Saya belum bisa berhenti. Soyeon mengangguk. Anda terlalu suka memikul tanggung jawab. Apa Anda pikir dunia akan lenyap tanpa Anda? Anda terlalu suka berperan sebagai penyelamat. Tidakkah Anda bosan? Yunjun memarahi Soyeon dengan nada genit yang membuat Soyeon tersenyum getir. Saya tidak takut dunia akan hancur. Yang saya takutkan adalah kehilangan orang-orang yang penting bagi saya. Saya bukan penyelamat. Tujuan saya sederhana. Saya hanya ingin melindungi orang-orang yang saya cintai. Soyeon berkata perlahan. Yunjun terkejut. Melihat pria di depannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria itu bukan lagi anak kecil seperti dulu. Dia sekarang seorang ayah dan suami. Dia harus memikul semua tanggung jawab ini, jadi dia tidak bisa berhenti. Saya jadi sentimental. Sudahlah. Anda belum mabuk. Anda punya kapasitas yang cukup besar. Ini terakhir kalinya saya minum bersama Anda. Bagaimana mungkin saya tega mabuk? Jangan terlalu sentimental. Ayo minum. Sekte bunga yang biasanya tenang, jarang dikunjungi siapapun, sekarang dipenuhi teriakan. Nalan Yanran memperhatikan mereka berdua yang benar-benar mabuk. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, mereka akhirnya pingsan. Melihat keduanya lemas dan mabuk, Nalan Yanran menggelengkan kepalanya dan menyuruh mereka beristirahat. Adapun kapan mereka akan bangun, itu tidak lagi penting. Soyeon meninggalkan sekte bunga, mengucapkan selamat tinggal kepada Yunjun, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman. Soyeon melayang di udara, memandang ke bawah ke Kekaisaran Gyama. Kekaisaran Gyama tidak banyak berubah seperti benua tengah, tetapi tetap membuat kemajuan yang cukup besar dari waktu ke waktu. Tentu saja Soyeon tidak peduli tentang itu. Pandangannya tertuju pada sebuah kota kecil di kaki pegunungan Monster, kota Gunung Hijau. Di sana berdiri sebuah klinik yang kini sangat luas. Kota itu sendiri telah berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Karenanya, setiap pagi antrian panjang orang menunggu untuk menerima perawatan. Soyeon menghela nafas. Benih cinta yang telah ia tanam sendiri harus dicabut, meskipun ia akhirnya melepaskan masalah Yunjun. Ia masih merasakan sedikit kesedihan. Mungkin rasa sakit sementara ini adalah hal yang baik bagi Soyeon dan Yunjun. Berita tentang kembalinya Soyeon telah menyebar luas. Ia akan merasa bersalah jika sengaja menghindarinya. Di udara, sosok Soyeon menghilang. Di luar klinik, orang-orang kini ramai. Soyeon pernah ke sini sebelumnya, tetapi saat itu kota Kingsan hanyalah tempat yang tidak dikenal. Sebagian besar dihuni oleh tentara bayaran. Sekarang, kota Kingsan cukup besar berkat ketenaran luar biasa dari dokter peri kecil. Banyak orang dari seluruh Kekaisaran Gyama datang mencari obatnya. Tentu saja beberapa hanya ingin melihat sekilas kecantikannya. Karena dokter peri kecil hanya memeriksa 20 orang sehari, tidak peduli seberapa kaya atau kekuasaan mereka, dia menolak untuk memeriksa mereka. Lambat laun mereka yang telah menunggu di sana selama bertahun-tahun berhenti. Dan kota Kingsan menjadi semakin makmur. Saat itu masih pagi buta, langit baru mulai terang, namun klinik sudah penuh sesak dengan orang. Namun tidak pernah terjadi perkelahian di sana.
karena tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh dokter peri kecil. Dia menyelamatkan nyawa, tetapi dia juga membunuh. Setelah dia membunuh, tidak ada jejak yang tersisa. Itu berubah menjadi masa berisi nanah. Oleh karena itu, terlepas dari kekuasaan atau status, semua orang harus patuh mengantri. 20 pasien hari ini sudah penuh, silakan datang lagi besok. Sebuah suara lembut dan merdu perlahan menyebar ke seluruh klinik, menyegarkan semua orang yang mendengarnya. Sesaat kemudian, semua orang dengan enggan meninggalkan klinik, menunggu untuk kembali keesokan harinya. Kerumunan bersegera keluar dari klinik. Kecuali satu sosok yang melawan arus, berjalan langsung ke dalam klinik. "Hei kakak, apa Anda tidak tahu aturannya? Jadwal dokter peri kecil sudah penuh hari ini. Bahkan kalau tidak pun, Anda tetap harus mengantri." Melihat orang ini masih berusaha masuk ke klinik, semua orang mengira Xiaoyan ada di sana untuk membuat masalah dan langsung marah, menyisingkan lengan baju untuk berkelahi. Namun tidak ada yang memilih untuk berkelahi karena mereka tidak perlu mengangkat jari. Orang yang tidak tahu aturan pasti akan berubah menjadi sekantong darah oleh dokter peri kecil. Semua orang menunggu tragedi ini terjadi, menyaksikan tanpa daya saat Xiaoyan masuk ke klinik dan perlahan duduk di depan dokter peri kecil. Dokter peri kecil yang masih mengatur resep obat sedikit merutan alisnya. "Jadwal hari ini sudah penuh, silakan datang lagi besok." Suara dokter peri kecil yang agak kesal perlahan terdengar. "Sialan, apa Anda tidak dengar saya? Dokter peri kecil menyuruh Anda pergi." Orang yang tidak tahu aturan itu, ayo kita beri dia pelajaran untuk dokter peri kecil. "Klinik sudah penuh, kalau begitu bolehkah saya memeriksa pasien?" Sosok itu tersenyum tipis dan begitu suara itu terdengar, seluruh klinik langsung dipenuhi teriakan marah. "Bajingan sialan itu, berani-beraninya dia menggoda dokter peri kecil. Dia mencari kematian." Kerumunan itu dengan tinju terkepal menyerbu ke arah Xiaoyan. Wajah mereka berseri-seri. Mereka tetap duduk, diam-diam memperhatikan wajah tenang di hadapan mereka. Saat suara mereka mereda, tubuh dokter peri kecil tersentak. Wajah cantiknya perlahan terangkat untuk bertemu pandang Xiaoyan. Kejutan awalnya dengan cepat digantikan oleh senyum. Melihat penampilan dokter peri kecil yang manis dan menawan, semua orang tercengang. Dia benar-benar tersenyum pada pria ini. Tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Sepertinya pria ini adalah kenalan dokter peri kecil. Semua orang secara sadar mundur. Kenalan dokter peri kecil itu bukan masalah kecil. Siapakah orang ini yang bisa mendapatkan senyum manis seperti itu darinya? "Anda kembali, Xiaoyan," kata dokter peri kecil lembut. Dia sudah lama tidak memanggilnya dengan nama itu, tetapi sama sekali tidak terdengar asing. "Lama tak jumpa, dokter peri kecil." Xiaoyan tersenyum tipis, seolah-olah mereka adalah dua teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tanpa sedikit pun rasa asing. Mungkin dokter peri kecil tidak pernah memikirkan masa depan bersama Xiaoyan. "Apakah Anda masih lajang?" tanya Xiaoyan. Dokter peri kecil menatap Xiaoyan, matanya sedikit menghindar. Dia tidak ingin Xiaoyan menyadari bahwa dia masih ada di matanya. Dokter peri kecil terkenal dan tidak kekurangan pelamar, tetapi tidak ada satupun yang bisa menarik perhatiannya. Mungkin itu karena matanya sudah milik orang lain. "Iya," jawab dokter peri kecil agak menghindar, sementara Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh. "Apa saya terlalu hebat sampai Anda meremehkan orang lain?" kata Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, pipi Xiao Yixian memerah dan dia menatapnya dan marah. Orang-orang di klinik mendengar kata-kata dan ejekan Xiaoyan hampir saja menghancurkan klinik itu. Xiaoyan berdiri dan di bawah tatapan semua orang perlahan berjalan keluar dari klinik, lalu menoleh ke dokter peri kecil. "Xiao Yixian, apakah lembah obat itu masih ada? Mari jalan-jalan dengan saya," kata Xiaoyan perlahan. Semua orang bisa menebak dari suaranya bahwa itu pasti tempat
di pertemuan rahasia. Mereka semua menatap Xiaoyan dengan marah, lalu menoleh ke dokter peri kecil. Diam-diam bergumam dalam hati. Tolak dia, tolak dia. Xiao Yixian berdiri mengenakan gaun putih polos dengan rambut perak tampak seperti peri dan bergerak dengan langkah anggun. Baiklah. Suara merdu Xiao Yixian terdengar dan dia mengangguk ringan, lalu mengikuti Xiaoyan keluar dari klinik. Pada saat itu, kedua sosok itu menghilang bersama di luar klinik dan di belakang mereka tampak seolah-olah hati yang tak terhitung jumlahnya hancur. Semuanya sudah berakhir, tidak ada harapan. Siapa orang ini? Mengapa dia memenangkan hati Xiao Yixian? Saya telah menunggu dengan getir selama 50 tahun. Saya tidak bisa damai. Ratapan pilu bergema di dalam klinik. Xiaoyan dan Xiao Yixian perlahan terbang maju. Xiaoyan menoleh untuk melihat Xiao Yixian. Waktu sepertinya tidak berpengaruh padanya. Dia tetap secantik dan seanggun seperti biasanya, seperti peri. Saya rasa orang-orang yang datang menemui Anda ini sebenarnya bukan untuk pengobatan. Mereka mungkin semua di sini karena kecantikan Anda. Xiaoyan menggoda dokter peri kecil yang menutup mulutnya dan tersenyum, mengeluarkan tawa merdu seperti lonceng. Hanya karena Anda tidak menginginkan saya, bukan berarti orang lain tidak bisa baik pada saya. Xiao Yixian berbicara perlahan. Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan canggung, tidak menjawab. Namun Xiao Yixian sangat ingin mendengar jawaban Xiaoyan. Giginya yang putih bersih tanpa sadar menggigit bibirnya, dan dia diam-diam meliriknya. Sesaat kemudian, mereka tiba di lembah obat yang tersembunyi di pegunungan monster. Tempat itu indah. Dengan energi spiritual yang berkumpul dan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran kembali. Seluruh lembah obat tampak diselimuti mantel warna-warni sungguh indah. Di sini masih begitu tenang, begitu menenangkan. Xiaoyan berdiri di antara bunga dan tanaman, menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi nyaman muncul di wajahnya. Dalam benaknya dia mengingat pemandangan indah pertemuan pertamanya dengan tabib peri kecil ketika dia masih remaja. Bahkan pemandangan terindah pun membutuhkan seseorang untuk melihatnya agar benar-benar menghargai keindahannya, kan? Xiao Yixian memiringkan kepalanya dan tersenyum manis pada Xiaoyan. Angin sepoi-sepoi bertiup, ranting-ranting bergoyang, dan kelopak bunga berjatuhan seperti kepingan salju, menutupi langit dengan kelopak merah muda, menyelimuti mereka berdua di lautan bunga ini. Betapa indahnya! Xiao Yixian tersenyum manis, suaranya semanis madu, membuat orang merasa nyaman dan segar. Hamparan bunga sedang mekar penuh. Tentu saja tempat ini indah sepanjang tahun, tetapi dia merasa bahwa ini adalah tempat terindah saat ini, karena dia telah datang. Di dasar lembah ada sebuah rumah kayu kecil. Rumah kayu tua itu ditutupi tanaman rambat, seolah-olah telah menyatu dengan segala sesuatu di sekitarnya. Xiaoyan, apakah Anda masih ingat waktu yang kita habiskan di sini? Xiao Yixian memandang rumah kayu itu, menoleh ke Xiaoyan dan tersenyum tipis. Xiaoyan mengangguk pelan. Bagaimana mungkin dia melupakan waktu yang begitu indah? Xiao Yixian mengenakan gaun putih sederhana, menari di antara bunga-bunga. Xiaoyan mengikutinya dari belakang sambil tersenyum. Melihat tingkah laku Xiaoyan yang malas, tabib peri kecil meraih tangannya dan menari-nari di antara bunga-bunga, membuat Xiaoyan tertawa terus-menerus. Setelah sekian lama, keduanya akhirnya berbaring di antara bunga-bunga, menghadap langit dan menghirup udara murni yang harum. Xiaoyan, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya takut saya sudah lama meracuni diri saya sendiri, kata Xiao Yixian sambil tersenyum. Karena konstitusi khusus Xiao Yixian, tubuh racun malapetaka telah membawanya ke ambang keputusasaan. Dan Xiaoyanlah yang mengulurkan tangan dan menariknya kembali dari jurang keputusasaan. Namun meskipun ingin membalas kebaikan Xiaoyan, tetapi bagi Xiaoyan, cara terbaik untuk membalasnya adalah dengan mencoba untuk tidak mengganggunya.
Tapi Xu Yixian selalu menyimpan semua perasaannya jauh di dalam hatinya. Setelah Xu Yixian selesai berbicara, Xiao Yan berguling dan menopang dirinya di depannya, menatapnya dengan ekspresi serius yang membuat Xu Yixian tersipu. Dadanya naik turun di bawah tatapan Xiao Yan, terlalu malu untuk menatap matanya. Kalau Anda mengulanginya lagi, saya akan mungkin melakukan sesuatu yang nakal, kata Xiao Yan dengan seringnya nakal. Wajahnya semakin mendekat, sehingga Xu Yixian mengepakkan tinjunya dengan gugup dan menutup matanya. Setelah beberapa saat tidak terjadi apa-apa, hanya tawa keras Xiao Yan. Lihat betapa gugupnya Anda. Apa Anda pikir saya orang seperti itu? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Xu Yixian seperti seorang gadis kecil tersipu malu, jantungnya berdebar kencang karena godaan Xiao Yan. Dia membuka matanya, wajahnya langsung berubah karena malu dan marah, dan mencubit lengan Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan, dasar nakal! Xu Yixian berteriak marah, mencubit Xiao Yan sampai dia meringis. Dia mendengus marah, lalu berbalik mengabaikannya sepenuhnya. Anda marah? Saya hanya bercanda, jangan marah. Xiao Yan tahu dia sudah keterlaluan. Dia mungkin hanya bercanda, tetapi Xu Yixian menganggapnya serius. Dia sangat berharap Xiao Yan lebih serius padanya daripada hubungan mereka saat ini. Kalau Anda bercanda seperti itu lagi, saya akan benar-benar marah dan tidak akan pernah berbicara dengan Anda lagi. Setelah dibujuk oleh Xiao Yan beberapa saat, dia mendengus marah dan menatapnya tajam. Oke, saya tidak akan menggoda Anda lagi lain kali. Dasar nakal. Xiao Yan menyentil hidung Xu Yixian yang mungil dan berkata dengan cemberut. Xu Yixian, bukankah Anda kesepian, bepergian sendirian? Xiao Yan berbaring lagi, menatap langit biru dan pelan tertawa. Meskipun saya kesepian, saya rela menunggu. Saya rasa dia akan datang dan membawa saya pergi. Xu Yixian ragu sejenak sebelum pelan berbicara. Selama bertahun-tahun, Xu Yixian memiliki banyak pelamar, tetapi dibandingkan dengan Xiao Yan, siapa di antara mereka yang benar-benar bisa menarik perhatiannya? Jalan ini terlalu berbahaya. Saya bahkan tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Saya takut. Xiao Yan tentu saja mengerti bahwa dia yang dimaksud oleh Xu Yixian adalah dirinya sendiri. Saya tidak takut. 3 kata tegas ini keluar dari mulut Xu Yixian, dan itu adalah kata-kata dari lubuk hatinya. Selama dia bisa mengikuti Xiao Yan, apa artinya kematian? Tapi saya takut. Saya tidak ingin melihat siapapun di sekitar saya dalam bahaya. Tidak seorang pun. Xiao Yan juga menjawab dengan tegas. Di benua Dodi, Xiao Yan menghadapi banyak momen hidup dan mati. Meskipun Xiao Yan sangat kuat, dia juga takut mati. Karena dia tahu dia tidak bisa mati. Hidup bukanlah eksistensi yang menyendiri. Hidup adalah tanggung jawab kepada semua orang di sekitarnya. Dan keyakinan inilah yang membantu Xiao Yan mengatasi kesulitan hidup dan mati berulang kali. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Xu Yixian terdiam. Ia merasakan tekanan yang dialami pria itu. Ia hanyalah seorang gadis kecil. Ia tidak bisa banyak membantu Xiao Yan. Jadi ia hanya bisa mencoba memahaminya. Xu Yixian, apakah Anda akan menyalahkan saya? Xiao Yan ragu sejenak sebelum perlahan bertanya kepada Xu Yixian yang terdiam. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Anda sudah begitu baik pada saya. Saya juga tahu tanggung jawab yang Anda pikul. Saya hanya menyesal tidak bisa membantu Anda, tetapi saya bisa menunggu Anda. Xu Yixian menjawab dengan senyum tipis yang membuat mata Xiao Yan sedikit bergetar. Ia tiba-tiba merasa bahwa itu terlalu tidak adil bagi Yunjun dan Xu Yixian. Semua hutang emosional yang ia miliki dalam hidupnya ada pada mereka. Dengan orang kepercayaan seperti itu, Xiao Yan merasa tidak menyesal dalam hidup ini. Tapi Anda tidak bisa membuat saya menunggu terlalu lama, karena waktu tidak akan mengampuni saya. Ketika saya tua dan tidak cantik lagi, Anda tidak akan menginginkan saya lagi. Xu Yixian cemberut dan berkata,
Suyen tersenyum lembut mendengar ini karena Xiao Yixian tetaplah Xiao Yixian yang nakal dan menggemaskan. Sebentar lagi, Suyen tertawa terbahak-bahak lalu mengulurkan tangan dan mencubit hidung mungil Xiao Yixian dengan lembut. Hidung kecilnya memerah karena cubitan Suyen dan dia meringis kesakitan. Anda sekarang seorang doseng, tidak jauh dari Dodi. Saya kenal seseorang yang ahli dalam racun. Saya bisa memintanya mengajari Anda sedikit. Bagaimana? Suyen melihat hidung merah Xiao Yixian dan tersenyum bahagia. Xiao Yixian menyentuh hidungnya yang sedikit sakit, menatap tajam Suyen, tetapi kemudian tersenyum lembut. Oke. Jika saya bisa menembus ke Dodi, saya akan menjadi ahli top di benua Doki, kan? Xiao Yixian mengangguk dengan antusias. Melihat penampilan Xiao Yixian yang menggemaskan, hati Suyen berdebar-debar. Mereka berlama-lama di lembah itu sebelum Suyen dan Xiao Yixian pergi. Suyen berpikir bahwa setelah bertahun-tahun semuanya pasti telah berubah. Tetapi untungnya lembah itu masih ada dan Xiao Yixian masih ada. Seolah-olah waktu telah berhenti setelah dia pergi. Kemudian Suyen membawa Xiao Yixian ke Zhongzhou. Di kota Kingshan, Xiao Yixian mengumumkan penutupan kliniknya. Seketika seluruh kota dipenuhi ratapan keputusasaan. Banyak orang menatap Suyen seperti binatang buas yang mengamuk, berharap mereka bisa mencabik-cabiknya. Suyen tersenyum getir. Di bawah pengawasan orang banyak, Xiao Yixian menggandeng lengan Suyen dan terbang meninggalkan kota Kingshan, sama sekali mengabaikan tatapan sedih orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, seluruh kota seolah mendengar suara hati yang hancur, benar-benar hening. Setelah meninggalkan kota Kingshan, Suyen membawa Xiao Yixian ke klan Xiao di Zhongzhou. Klan Xiao sekarang adalah kekuatan terkuat di benua Dodi, tanpa terkecuali pemimpin seluruh benua Doki. Wow, klan Xiao berkembang begitu cepat, sudah mencapai level ini. Sepertinya saya cukup bodoh. Suyen bersama Xiao Yixian telah tiba di Zhongzhou, tempat yang dulunya membutuhkan waktu lama untuk dicapai. Dalam waktu kurang dari setengah hari, mereka berdiri di atas klan Xiao, di mana bangunan-bangunan ikonik dengan jelas membedakannya dari Zhongzhou. Ukuran klan Xiao yang sangat besar benar-benar melebihi ekspektasi Xiao Yixian. Saya juga tidak menyangka ayah bisa mengelola klan Xiao sebaik ini. Ayo pergi. Suyen telah memberitahu Nan Erming dari kelompok yang pergi bermain bersama. Hanya Nan Erming yang telah menerima panggilan yang kembali. Tentu saja Hong Er yang tak terpisahkan dan dari Nan Erming juga kembali ke klan Xiao. Erming, kalian semua kemana saja beberapa hari terakhir ini? Di mana Moon Er dan yang lainnya? Suyen melihat hanya Nan Erming dan Hong Er yang kembali, menduga mereka pasti sedang bersenang-senang. Jika Suyen tidak memanggil mereka kembali, mereka tidak akan mudah melepaskan waktu luang ini untuk bermain. Tuan Muda Xiao, benua Doki ini benar-benar besar. Benua ini meliputi 7 benua dan 3 lautan. Mereka masih bepergian keluar. Saya yakin mereka tidak akan kembali sampai mereka menjelajahi seluruh benua Doki. Nan Erming berseru terkejut. Kelompok yang selalu tinggal di benua Dodi itu tiba-tiba berada di alam baru. Meskipun benua Doki tidak sekuat benua Dodi, pemandangan di sini, karena populasinya yang jarang, belum rusak dan sangat indah. Kalian semua sudah dewasa, namun masih begitu ceria. Baiklah, abaikan saja mereka. Mari kita mulai bekerja. Saya punya tugas untuk Anda selama waktu ini. Suyen menatap Nan Erming yang langsung menjadi serius setelah mendengar. Urusan serius. Dan menatap Suyen dengan serius. Tuan Muda Xiao, ada apa dengan Anda kembali? Suyen memanggil Nan Erming sendirian. Nan Erming yang mengira akan diberi posisi penting tiba-tiba menjadi gugup. Saya telah menemukan murid untuk Anda, kata Suyen sambil menarik Xiao Yixian yang berdiri di dekatnya. Xiao Yixian tersenyum manis dan segera mengepakkan tangannya memberi hormat.
Salam senior, nama saya Xiao Yisian. Xiao Yisian berdiri di hadapannya dengan pakaian putih sederhana. Mata cerahnya dan gigi putihnya membuatnya tampak seperti peri. Nan Erming terkejut. Dia mengira Xiaoyan akan memberinya tugas besar. Tetapi ternyata itu adalah mencarikan murid untuknya. Nan Erming takjub, tetapi ia hanya meliriknya. Hong melihat ini meraih telinga Nan Erming dan berkata dengan nada genit, "Jaga mata Anda." Ditegur oleh Hong Nan Erming tersipu dan segera memohon ampun. "Tuan Muda Xiao, bagaimana menurut Anda?" Nan Erming mengedipkan mata pada Xiaoyan. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia takut Hong tidak ingin Nan Erming menjadikan gadis secantik itu sebagai muridnya. "Hong jangan khawatir, ini hanya untuk waktu singkat. Lagi pula Anda harus percaya bahwa Erming setia pada Anda sampai mati. Saya benar-benar membutuhkan Nan Erming untuk membantu saya membimbingnya. Lihat, bisakah Anda membuat pengecualian?" Xiaoyan memohon pada Hong sehingga Hong memutar matanya ke arah Nan Erming. Tetapi karena Xiaoyan telah berbicara, dia tentu saja tidak berani menolak. "Karena Tuan Muda Xiao telah mengatakan demikian, saya tidak punya pilihan selain setuju. Tapi Nan Erming, jika Anda berani punya ide lain, Anda akan lihat apa yang akan saya lakukan pada Anda." Hong berkata dengan amarah, sementara Nan Erming tersenyum patuh. "Bagaimana mungkin saya berani? Ini adalah tugas yang diatur oleh Tuan Muda Xiao. Lagi pula, dengan istri secantik diri Anda, bagaimana mungkin saya bisa melihat orang lain?" Nan Erming menepuk punggung Hong dan mengusap baunya, membuat Xiaoyan dan Xiao Yisian terdiam. Dia jelas-jelas tunduk pada istrinya. Nan Erming juga mengedipkan mata pada Xiaoyan. Dengan Hong di sini, dia tidak bisa membimbing Xiao Yisian. Jadi Xiaoyan segera mengerti dan mengajak Hong ke samping. Dia menawarkan untuk membimbing Hong dalam kemajuan kultivasinya baru-baru ini. Lagi pula kekuatan Hong jauh lebih lemah daripada yang lain. Tetapi dia telah bekerja keras untuk meningkatkan kemampuannya dan tidak ingin menghambat semua orang. Dia tentu saja sangat gembira menerima bimbingan dari Xiaoyan. Tapi Hong menoleh ke arah Nan Erming agak khawatir. "Tidak ada tapi, ini adalah kesempatan langka. Saya jamin Anda akan mendapatkan sesuatu," kata Xiaoyan, menarik Hong ke atas bahtera tanpa rasa takut, karena kultivasinya masih membutuhkan sejumlah besar ki asal kaisar sebagai bantuan. Xiaoyan juga memberikan bimbingan serius kepada Hong dan kemudian mengajarkan serangkaian teknik bertarung yang cocok untuknya. Dia mungkin tersenyum pada Hong Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.